Naik kursi roda mau? Tawar air kepada sang istri yang tidak bersuara apapun dari tadi. Emang ada? Tanya Reza pada putranya. Belilah. Melisa yang kesal dengan perdebatan dua pria tampan itu hanya bisa membuang napas kasar. Dia usap terus perut Hujan yang disandarkan di punggung ranjang. Tas buat perlengkapan babynya udah siap kah? Udah mah, ada di mobil. Udah aku taruh di sana 3 hari lalu. Jawab si sulung sambil memakaikan Hujan sandal di kakinya yang lumayan bengkak itu. Dia dan Reza mulai memapahnya secara perlahan keluar dari kamar, sedangkan Melisa sudah lebih dulu berjalan untuk membuka pintu. Satu demi satu tangga mereka turuni dengan pelan-pelan karena tidak ingin sesuatu terjadi kepada malaikat kecil yang sebentar lagi siap menyambut dunia halu. Keluar dari apartemen, semuanya langsung menuju lift yang akan mengantar mereka ke lobi tempat di mana mobil mewah sudah menunggu sedari tadi untuk cepat melesat menuju rumah sakit. Hanya 15 menit keluarga harian itu akhirnya sampai dan disambut langsung oleh tim dokter dan petinggi rumah sakit yang lainnya. Hujan langsung dibaringkan ke brankar untuk dibawa ke kamar pemeriksaan lebih dulu lewat jalur khusus yang sudah disterilkan sejak seminggu lalu. Hujan yang hanya ditemani sang suami terus saja meringis kesakitan sambil memegangi tangan air yang tidak sedikit pun ia lepas. Lelehan keringat dan air mata sudah bercampur jadi satu. Masuk ke pembukaan 8 ya. Ini hitungannya cepat sekali. Jadi yang sabar ya. Kita tunggu 2 pembukaan lagi agar sempurna. Ucap dokter perempuan yang menangani Hujan sedari awal kehamilannya. Masih lama? Tanya Air yang sudah sangat tidak tega. Mudah-mudahan gak lama, kita berdoa bersama. Hujan yang tinggal menunggu 2 pembukaan lagi pun langsung dipindah ke ruangan bersalin. Dia yang masih ditemani Air dan juga Melisa semakin meringis menahan sakit. Sabar ya, sebentar lagi kamu boleh cubit aku atau pukul aku, Jan. Kamu mau teriak pun gak apa-apa, gak akan ada yang larang. Bisik Air yang berada di sisinya. Ini sakit banget, Ai. Balasnya pelan nyaris tidak terdengar. Maaf ya, aku udah bikin kamu sakit. Aku janji gak akan minta baby lagi sama kamu. Aku gak kuat lihat kamu kesakitan begini. Kamu tahu kan seberapa sayangnya aku sama kamu. Tutur Air di sela isak tangisnya yang ikut pecah. Kali ini Melisa membiarkan putranya menangis karena itu bagian dari rasa sayangnya yang luar biasa. Air matanya kali ini adalah air mata cinta yang tulus dari hati. Kamu kuat dan pasti bisa. Aku yakin itu, sayang. Kamu istri dan ibu terbaik untuk kami. Aku mencintaimu. Maaf jika aku selalu merepotkanmu, tapi ini benar-benar sakit, Kak. Jawab Hujan dengan napas tersengal. 15 menit kemudian akhirnya dokter kembali memeriksa Hujan. Dia melakukan pemeriksaan dengan sangat hati-hati karena sadar diri jika wanita hamil yang ia sentuh bagian organ intimnya itu adalah sang pemilik rumah sakit. Pembukaannya sudah sempurna. Saya harap Nona bisa bersiap sekarang ya menyambut babynya, ujar dokter yang membuat semuanya lega bercampur tegang. Air bangkit dari duduknya, mendekatkan wajahnya di perut sang istri yang membuncit besar. Jangan nakal ya, gak boleh lama-lama di dalam, bisik Air yang kemudian menciuminya beberapa kali. Dokter yang sudah bersiap meminta Hujan berbaring dengan kedua kaki ditekuk dan terbuka lebar untuk memudahkan saat proses melahirkan. Nanti kalau dirasa ada sesuatu seperti ada hal yang ingin keluar, bisa angkat sedikit punggungnya hingga posisi agak terbangun ya, pesan sang dokter sambil tersenyum ramah. Selipkan juga dagu di bagian dada, kemudian tarik napas dalam-dalam, lalu buang sambil mendorong tubuh dengan mengejar seperti layaknya sedang membuang air besar. Oke? Tambahnya lagi yang hanya dijawab anggukan paham oleh Hujan. Air yang semakin erat menggenggam tangan sang istri itu justru dibuat gusar dan resah. Rasa takut kini menyelimuti hatinya meski ia yakin jika Hujan akan bisa melewatinya. Dia adalah pengalaman yang tidak akan ia lupakan seumur hidupnya. Mendampingi sang pemilik hati, menaruhkan nyawanya demi keturunan harian. Fokus ya nak, mama di sini sayang, bisik Melisa ikut menguatkan. Proses pun akhirnya dimulai saat Hujan tidak lagi kuat menahan gejolak dorongan yang begitu kuat dalam dirinya.
Dia menangis sambil mengejan sekuat dan semampunya. "Ayo sayang, sedikit lagi," ujar sang suami yang seakan menguatkannya. "Ingat semua kenangan dan perjuangan kita. Aku, kamu, dan sebentar lagi akan ada baby dalam pelukan kita. Aku mencintaimu." Hujan membuang napas kasar setelah dia menariknya dalam-dalam saat mendengar suara tangisan bayi. Tubuh yang semula terasa begitu berat kini bagai melayang di udara. Suster menyerahkan bayi mungil berkulit putih yang masih menangis kencang itu kepada Hujan. Diletakkannya langsung di si makhluk kecil tersebut ke dada wanita yang kini resmi menyandang status seorang ibu dari penerus keluarga Rahardian. "Selamat ya nona muda, semuanya lengkap dan tampan," ujar sang dokter saat menyerahkan bayi yang baru dilahirkannya itu. "Tampan?" seru Air yang masih lemas dengan wajah masih terlihat khawatir dan panik. "Iya, bayi tuan muda adalah laki-laki," jawab dokter itu lagi yang memang sampai batas lahirnya pun tidak ada yang tahu apa jenis kelaminnya. "Anak aku jagoan, ganteng aku berarti tersaingi, Jan," kuprak. Tubuh lemasnya ambruk ke lantai hampir tidak sadarkan diri. Ruang persalinan riuh saat cerita kaget dari suster dokter, Hujan, serta Melisa. "Ada apa?" tanya Reza yang akhirnya masuk secara tiba-tiba ketika dia rasa ada yang tidak beres di ruang persalinan. "Mas, kakak pingsan," teriak Melisa panik. "Belum mah, baru mau hampir dan ini masih sadar walaupun cuma sedikit," jawab Air. Reza langsung menarik tubuh putranya agar cepat bangun dari lantai, menyandarkan ia yang hampir terbang ke alam bawah sadarnya. "Jangan pingsan kak," tegas Reza sambil menangkup wajah si sulung. "Azanin dulu yuk bayinya," tetap pria tampan yang saat ini sudah mulai menyiapkan dirinya untuk menimang sang cucu. Air hanya mengangguk. Dia menoleh ke arah Hujan yang terisak baru melihat makhluk kecil yang kini berada di atas dadanya sedang bergeliat. Dengan tangan bergetar, dia raih sang buah hati untuk memenuhi kewajibannya melafalkan azan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. "Ganteng ih, jadi pengen cium banyak-banyak," ucapnya setelah melakukan dua hal tersebut. "Mari tuan, biar saya bersihkan lebih dulu," pinta seorang suster. Mau dibawa kemana?" tanya Air saat wanita berbaju khas perawat itu hendak mengambil baby bayarnya. "Biar makin ganteng tuan." Air melirik ke arah Reza yang menganggukkan kepalanya sebagai tanda jika ia harus menyerahkan sang putra kepada perawat. "Ya udah nih," ujarnya dengan pasrah seakan tidak rela anaknya diambil oleh suster. "Pelan-pelan ya, bikinnya susah itu." Air beranjak menghampiri Hujan yang masih ditemani oleh mamanya. Dia yang masih lemah ternyata sama halnya dengan si bayi yang sama-sama datang sedang dibersihkan. Raut kesakitan dengan sisa buliran keringat masih jelas terlihat di wajah cantik Hujan. "Terima kasih ya sayang," bisik Air sambil mencium kening sang istri lembut dan lama. "Terima kasih saja rasanya tidak cukup setelah apa yang sudah kamu lakukan selama ini, terutama hari ini, Jan. Aku mencintaimu dan tetaplah bersamaku," tambahnya lagi yang kini mulai terisak haru. "Aku bangga padamu karena bisa sekuat ini. Kamu adalah wanita hebatku." "Sama-sama kak, aku pun mencintaimu. Jangan tinggalkan aku," jawab Hujan seraya menggigit bibir bawahnya menahan tangisnya agar tidak pecah. Bukan hanya pasangan Air dan Hujan saja yang bahagia atas kelahiran baby bear, karena Reza dan Melisa merasakan hal yang sama, bahkan lebih terharu karena semua kejadian ini bagai déjà vu bagi mereka yang pernah mengalaminya puluhan tahun silam. "Tua ya kita mas," ucap Melisa sambil menghapus air matanya. "Kamu aja, aku sih enggak, soalnya masih ganteng," jawab Reza menggoda seraya terkekeh. Mendengar kedua orang tuanya sedang berbisik-bisik, Air pun segera menoleh dan menghampiri keduanya. "Selamat ya kak," ujar sang mama saat putra sulungnya itu berhambur memeluknya. "Iya mah, rasanya seneng dan banyaklah pokoknya sampai gak bisa diungkapin sama kata-kata," saut Air dalam dekapan Melisa. Reza hanya bisa tersenyum sambil mengusap punggung anak cengengnya seraya berbisik. "Ingat puasa ya kak."
Udah dong kak, jangan dihitungin terus jarinya, ujar Reza pada si sulung yang duduk di sisi box bayi. Kakak takut pak? Reza tertawa kecil, lalu datang mendekat ke arah anak pertama, cucu pertama, dan cicit pertama Rahardian itu. Kan dokter udah bilang semua lengkap, apalagi yang kamu takutkan sih? Kakak cuma mau mastiin kalau jari tangannya 10, jari kakinya juga 10 pak. Takut kurang? Jawab Air yang memang merasa khawatir sejak baby bear masih ada di dalam kandungannya. Emang kenapa? Kok bisa mikir kurang lengkap? Tanya Reza penasaran. Dia lalu melirik ke arah Hujan, namun sang menantu hanya menggelengkan kepalanya. Kakak kemarin bikin seblak buat mak autor, tapi ceker ayamnya kepotong. Kakak kepikiran terus, Pak. Reza yang memang sedang menyesap kopinya langsung batuk saat mendengar alasan si sulung. Kenapa merasa khawatir? Kamu samain jari tangan anakku sama ceker ayam? Protes Hujan kesal. Enggak gitu sayang, kan pas aku potong jari ayam, akunya nggak amit-amit. Bayi laki-laki itu terjaga lagi saat Hujan baru saja ingin terlelap. Dia yang hanya berdua dengan sang suami, akhirnya meminta Air membawa baby bear kepadanya lagi. Kak, babynya bawa sini lagi dong, pinta Hujan. Bukan ia tidak sanggup bangun, dia hanya sedang merasa kantuk yang luar biasa. Proses melahirkan normal dan juga Hujan yang memang menurut apa kata dokter dan mama mertuanya membuat dia lebih cepat pulih dan sehat. Ia tunggu. Air yang sama dengannya baru saja ingin terlelap harus turun dari ranjang pasien. Ranjang pasien? Ya, keduanya memang sedang berbaring saling memeluk setelah pria tampan itu terus merengek mengatakan merindukan Hujan, padahal jelas-jelas sang istri ada bersamanya selama seharian penuh beberapa hari terakhir ini. Kenapa nggak bobo sih? Ujarnya saat mengangkat sang putra dari box bayi. Kita ngantuk loh, protes Air dengan matanya setengah terbuka. Dia yang kini resmi menyandang sebagai ayah langsung menyerahkan baby bear kepada Hujan. Aku bukain sini, tawar Air untuk membuka 3 kancing baju istrinya sambil tersenyum penuh arti. Hujan hanya pasrah, dia sedang tidak ingin berdebat sama sekali. Otaknya hanya ingin bermimpi siang ini, karena si tampan yang begitu lucu itu tidak hentinya menyusu kepadanya. Kata papa nanti, babynya kalau udah lahir, aku nggak kebagian, ucapnya sambil memainkan pipi baby bear. Tapi sebelah kanan nganggur tuh kayaknya, tambahnya lagi sambil terkekeh. Gak usah macam-macam, Ai, gak boleh loh, ancam Hujan. Dia takut sang suami bisa nekat, mengingat Hujan jarang sekali menolaknya berhubungan kapanpun dan dimanapun itu. Biar balapan, aku juga nanti anteng loh kalau kenyang, janji deh gak akan gangguin kamu, godanya lagi. Sekarang justru giliran kamu yang aku sapi, oke? Balas Hujan yang senyum menyeringai. Gak mau, jawab Air cepat. Kenapa? Aku masih butuh asupan gizi dan Hujan deres. Keduanya bergelak bersama. Air akan melakukan hal apapun agar Hujan terhindar dari baby blues sindromnya. Ketenangan sang istri kini menjadi prioritas utamanya. Bukan hanya agar cepat sehat, tapi juga agar putranya mendapatkan ASI yang berlimpah. Dia yang sudah menjadi suami siaga selama 5 tahun, kini harus bersiap juga jadi ayah panutan untuk buah hatinya. Ai, kamu udah ada nama belum? Tanya Hujan. Udah, kenapa? Air balik bertanya. Siapa? Aku gak sempat mikirin nama kemarin. Iyalah, orang kamu sibuk ngitung duit mulu, mana inget cari nama. Sindir Air yang langsung membuat Hujan malu dan merona. Nikmat banget ya, ternyata banyak duit. Aku serasa paling cantik karena dikelilingi banyak pria. Kekehnya dengan bangga, namun membuat Air merangut kesal. Iya, jadi gak salah kan kalau nih orok jadi baby bear alias bayi beruang? Cetusnya yang kemudian mencium pipi bulat sang putra. Terus siapa namanya? Tanya Hujan lagi kembali ke topik utama. Samudra Erainli Rahardian Wijaya. Hola, ganteng, pulang yuk. Udahan dia nginep di rumah sakitnya, sekarang kita OTW apartemen, oke? Ucapnya sambil mengajak baby bear mengobrol sembari menunggu Hujan dan mamanya juga bunda bebenah dan membantu Hujan merapikan diri. Mimoy, lama ya?
cetusnya lagi yang akhirnya memilih berbaring di hadapan Baby Bear. "Siapa Mimoy?" tanya si anak bawang yang baru datang, tapi langsung ikut meringsek mendekati sang keponakan. "No, Hujan, si Mami Gemoy," jawab Air. Bumi menautkan kedua alisnya, kemudian kembali bertanya lagi. "Terus kakak mau dipanggil apa?" "Papai." "Papa Ai," sahut Air sambil tergelak. "Lebay." Sampai di apartemen, Baby Bear langsung dibawa ke kamar orang tuanya yang masih di lantai 2. Kamar yang Air tempati sejak masih remaja itu kini berubah drastis saat ia memiliki anak. Boneka beruang bertebaran di mana-mana dengan macam-macam ukuran dan warna. Si tampan generasi baru Rahardian itu dibaringkan di boxnya karena tengah terlelap tidur setelah kenyang menyusu sepanjang perjalanan pulang. "Kamu ikut istirahat ya, biar aku yang jagain," titah Air kepada Hujan. "Kakak nggak ikutan tidur? Bebinya mumpung lagi nyenyak banget tuh." "Enggak, kakak ada kerjaan sedikit. Lusa udah masuk kantor lagi, nggak apa-apa kan?" tanya Air yang sebenarnya masih tidak tega. "Nggak apa-apa, kan ada mama, oma, sama adek," jawab Hujan yang tidak ingin sang suami berubah pikiran. "Bunda, nanti akan kesini sesekali," sahutnya sambil berganti pakaian. Hujan yang merasa pegal langsung merebahkan tubuhnya di tengah kasur yang kemudian menguap beberapa kali sampai Air harus terkekeh karena melihat mata Hujan sampai berkaca-kaca sebab menahan kantuk. "Tidur sana, nanti kalau bangun aku susui pakai botol." "Oh, kirain mau kamu yang nyusuin," ejek Hujan yang kini sudah meringkuk. "Gak usah mancing, yang ada aku yang kepengen nyusu nih," timpal Air yang langsung membuat Hujan membalikkan tubuhnya. Belum 1 jam Baby Bear sudah bergeliat dengan isakan kecil dari mulutnya. Air langsung menutup laptopnya kemudian berjalan ke arah box. "Gembul amat sih, nangis mulu," kata Air sebelum dia menyiapkan susu yang sudah lebih dulu dipompa oleh Hujan. Air yang begitu sabar memegangi botol susu sambil tidak hentinya tersenyum saat memandangi makhluk kecil hasil garap tanam dan siramannya itu. Tubuh mungil berhidung mancung dengan bibir yang merah ranum membuat siapapun yang melihatnya akan langsung jatuh cinta serta ingin membawanya pulang. Melissa membuka pintu kamar sang putra dengan pelan saat Air mengizinkannya untuk masuk. "Hujan belum bangun?" tanyanya saat sudah ada di sisi anak cucunya. "Belum mah, biar punya tenaga buat bergadang nanti malam," jawabnya yang kembali fokus pada Baby Bear. "Tapi Hujan harus makan, ini sudah lebih 2 jam dia tidur." "Iya, nanti kakak bangunkan," sahut si sulung sembari meletakkan botol susu yang sudah kosong ke atas nakas. Anak dan ibu itu begitu gemas saat Baby Bear tidak kembali tertidur dan malah justru bermain. Wajah tampannya begitu menggemaskan seakan menantang ingin sekali selalu dicium dan dicium terus, terutama wangi badan dan napasnya yang begitu khas. Baby Bear tersenyum seakan mengerti jika dia sedang diajak berbicara oleh papa dan neneknya. "Kak, ini buat mama ya, kamu bikin lagi deh,"